Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 5. Anak-anak, kalian amati gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar tersebut, gambar anak sedang melakukan kegiatan apa ya anak-anak? Iya, benar. Gambar tersebut yaitu seorang anak atau Udin sedang membuat cerita bergambar. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi cerita bergambar. Oke anak-anak, membuat gambar cerita. Pada sebuah gambar cerita tentu memerlukan objek gambar. Nah, anak-anak, objek gambar ditentukan dengan memperhatikan suasana atau peristiwa di dalam cerita. Anak-anak, untuk menentukan objek gambar dari sebuah cerita, kalian harus membaca teks yang ada dalam cerita dengan cermat dan teliti. Nah, oke anak-anak, untuk belajar cara membuat gambar cerita, kalian dapat membaca atau ikut mendengarkan penggalan cerita berikut ini. Angsa-angsa yang cerdik. Pada suatu hari, serigala melihat beberapa ekor angsa sedang asik bercakap di kolam. Serigala sangat girang. Ia melompat ke depan angsa-angsa itu dan siap memangsa mereka. Angsa-angsa itu sangat ketakutan. Dengan sombong, serigala itu berkata pada angsa-angsa itu, "Aku ini baik hati, jadi aku akan kabulkan permintaan terakhir kalian." Kemudian seekor angsa yang paling cerdas langsung berkata, "Izinkan kami menyanyi untuk yang terakhir kali, supaya kami bisa mati dengan damai." Nah, anak-anak, pada cerita tersebut dilihat bahwa peristiwa berlangsung di sebuah kolam. Nah, pada cerita tersebut dijelaskan serigala menghampiri sekelompok angsa yang sedang asik bercakap di kolam. Nah, anak-anak, berikut ini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama yaitu ada gambar seekor angsa, serigala, dan kolam. Nah, gambar yang di bagian bawah itu gambar yang sudah kita gabungkan. Setelah mengetahui objek gambar yang diperlukan, selanjutnya kalian dapat menyatukan objek gambar tersebut seperti gambar yang berada di bawah. Oke, anak-anak, Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Nah, anak-anak, kepandaian Udin membuat gambar atau cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar atau gambar cerita. Yang pertama yaitu menentukan cerita yang akan digambar. Nah, Udin akan menggambar cerita si pitung. Kemudian Udin mempelajari cerita si pitung. Lalu yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Nah, berikut ini alur cerita tentang si pitung. Yang pertama yaitu si pitung rajin mengaji dan silat. Lalu yang kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga, si pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Langkah selanjutnya yaitu Udin memulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Nah, anak-anak, sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal
yang dibutuhkan seperti alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Kemudian, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang sudah ditentukan. Kemudian, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, berikut adalah hasil dari menggambar si Udin. Anak-anak, Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya yaitu terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, kemudian terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Lalu, mengapa demikian? Nah, anak-anak, pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Oke, anak-anak, berikut ini cara menjaga organ peredaran darah. Anak-anak, gangguan organ peredaran darah dapat terjadi karena kelainan bawaan atau pola makan yang tidak sehat. Salah satu gangguan pada organ peredaran darah adalah jantung koroner. Oke, anak-anak, berikut ini diagram alur gangguan dari jantung koroner. Nah, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Arteri koroner menjadi mengeras dan menyempit karena plak. Kemudian, aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Lalu, otot jantung tidak bisa mendapat darah atau oksigen yang dibutuhkan. Kemudian timbul nyeri dada khas, dan jika arteri tertutup total, maka terjadi serangan jantung. Nah, anak-anak, kesehatan organ peredaran darah juga harus kita jaga dengan baik. Berikut ini cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu kita bisa olahraga secara teratur, kemudian istirahat secara cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari asap rokok, menghindari minuman beralkohol, serta menghindari makanan cepat saji. Nah, anak-anak, berikutnya yaitu manfaat yang kedua, manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisik, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi kalian. Dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kalian bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kalian untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial. Anak-anak, dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kalian harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kalian harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kalian dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga supaya teman berlatih tidak tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangan dan menyadarkannya. Anak-anak, selain itu, kalian juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan,
tapi juga kepada lawan. Anak-anak, menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditegaskan dalam pantun berikut ini. Oke, anak-anak, kalian dapat baca dan dengarkan pantun berikut ini. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Anak-anak, pantun biasanya terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Nah, anak-anak, dalam isi pantun biasanya berisi amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Amanat pantun bisa berupa nasihat, saran, atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Oke anak-anak, berikut ini ada contoh pantun. Pergi ke laut untuk berlayar. Udara dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Nah, dari pantun tersebut dapat kita ketahui isi pantun yaitu kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Sedangkan amanatnya yaitu kita harus terus rajin belajar. Karena dengan rajin belajar akan membuat kita memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk bekal menuju kesuksesan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.